Sekarang ndak cie duo lebu anak gadih bujang menikah lah barisi kampianya bu. Nah lah hamilnya dulu tuh ndak cie dulu itu. Kalau tanyanya mereka tuh dia tuh bu, anak-anak itu bah aku bisa kalian karajuan kok. Sebagian besar ndak ada rencana doh. Ndak ada rencana. Cuma adalah berdua, ndak ada orang taluponya sampainya kasinan gitu. Katalah, iko hati-hati, ibu hati-hati, termasuk untuk dirinya sendiri ya bu, termasuk untuk anak gadisnya atau anak bujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, juga ada anak kami yang hadir pada sore hari ini. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga ibu-ibu semuanya masih kuat, masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangannya untuk menghadiri acara wirid atau tausiah kita pada sore hari ini. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Badan sehat ya bu ya? Sehat sadonya bu ya? Badan kok saku-saku kayak bu ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya mah. Nah, pokoknya sanang-sanang aja lah hati gitu. Nah, awak labu mau ko dunia ko jam pikir mana lain apa nah. Ba akhirnya awak berpikir supaya nanti masuk sarugo lain nah. Mati awak husnul khatimah. Di sarugo sampai awak bisa. Kurang-kurangnya lah dunia berpikir walaupun sekedar saja lah ya. Jangan beko lalai di dunia, umur lah lanjut, isanya lah sanju hari. Tapi sibuk juga dunia baru. Jadi kau dapat zaman itu. Baik ibu semuanya. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu kita selalu istiqamah untuk terus menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu iyo betul-betul sebagai pedoman awak dalam mengarajuan seluruh aktivitas. Jadi apa tujuan awak kerajuan ibu? Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, jangan sampai ditinggal Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa ibu? Karena kalau awak tinggalkan Al-Quran, pedoman dalam bakarajo, maka pada saat yang sama pasti awak kota sase dalam menjalani kehidupan ibu. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini dasar tausiah kita
Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17 ayat 32. Berarti dasar ceramah Ibu surat Al-Isra ayat 32. Nah, kami yakin mungkin Ibu, barangkali Ibu semua yang hadir jemaah ada yang lah aco menangga ayat ko. Ya Bu, mungkinlah paham dengan artinya, terjemahannya, mungkin tafsirnya. Tapi perlu ulang-ulang taruh Ibu. Sengaja ayat ko sore ko kita bahas Ibu, iko karena melihat kejadian-kejadian nanti jadi viral beberapa hari belakang ko Bu. Nah, ada Ibu mendengar Bu berita viral seorang ayah menghamili anak kandungnya sampai beranak. Lain mendengar Bu? Lain Ibu ya? Ibu enggak tadi Bu? Jadi itu yang bagian dasar kajian kita. Nah, ayah yang harus menjaga anak kandungnya Ibu, ternyata taluponya khilaf keceknya Ibu, lah bertahun-tahun rupanya. Saja anaknya SD lah kelas 6 SMP, dia sudah melakukan digaulinya anaknya serupanya balaki bini Bu. Itu di daerah awak di Minang Bu. Lah tatangkok polisi baru terbongkar lah lai anaknya sabulan malayanya dibawanya kalau ke Pekanbaru Bu, dibawanya pulang balik sabulan. Itu ditanya masyarakat lain. Siapa bananya laki kau anak mengarajuan? Mengakunya ayahnya rupanya. Kau lah yang mebuang kini Bu ya. Nah, pertanyaan di mamanya. Nah, ibu kan ibunya tuh. Amaknya lagi di rumah. Tetapi dia bisa mandoan masalah kok sedemikian rupa. Pada saat lah mulainya hamil tuh Bu, mulai sebulan tuh lah mulai gak kadang pada anaknya kok. Lah dibawa sebenarnya di amaknya kok persuka bidan. Di kecenya anaknya kok anemia, kurang darah macam-macam lah kan. Lah itu ditanya kak apanya? Sialah nama ngarajuan koyo katanya kaya kan. Nampaknya Bang anak Pak lah kadang pari bantu orang mengandungnya kan. Kecil udah ya kok. Gilo kau rumahnya kan. Waktu itu Bu, masa anak ketek bisa lo mengandungnya kan, itu bahasa awaknya Bu ya. Itulah gambaran ceritanya. Nah, maka tema wak soreko ya anak-anak semuanya, larangan mendekati zina. Ya Pak. Ya Ibu. Di dalam ayat ko, nah ini kebetulan muda-muda ya, ini yang muda ini anak mengaji atau gimana nih anak-anak masih kau? Atau remaja masjid? Hah? Oh bakti Ibu di situ, alhamdulillah. Berarti anak sekolah enak ya. Nah, itu perlu untuk kalian ini. Nah, jadi ayatku adalah larangan mendekati zina. Nah, sama lanjutkan Ibu. Bahwa para ibu itu rupanya Bu, persoalan zina kok itu ndak memilih tua muda dah Bu. Kau maaf cerita ya Bu ya. Nah, ndak memilih tua muda doh, rancak nang gadis saja ndak, indah. Nan tua-tua juga terjebak. Nan tua nan lebih kan. Nan tua lah nang ceritanya bahasa awaknya Bu ya, kok kasawana ndak langsung ceramah deh Bu. Artinya kau ilmu untuk bersama Ibu, karena itulah godaan perangkap setan yang awak harus hati-hati. Nah, saya akan uraikan sekarang kepada Ibu ini ayat ini. Nah, Ibu ada bawa Al-Quran silahkan lihat nanti surah Al-Isra ayat 32 kok. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina
Dan janganlah kamu sekalian. Nah, berarti kawak tuh Bu, kepada saya, kepada Ustadz, kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, nenek-nenek, sadu anak yang ada di siko. Ya mak ya. Nah, jangan mendekati zina. Nah, apa dilarang mak, ibu? Ayat kok yang dilarang mendekati saja tidak boleh. Apalagi mengarajuan. Kau masih? Apa maksud mendekati? Melakukan seluruh perbuatan yang beko memungkinkan bisa seseorang untuk melakukan zina, maka itu yang dipintih capek. Kau yang dilarang. Nah, contoh anak nanti mungkin contoh tuh mendekati. Nah, maka ada ingat nak, ada hadis ndak boleh baduo-duo kalaki padusi kau ndak ada di sini mahramnya gitu. Ndak boleh memojok-mojok baca cerita padusi kalaki yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, yang bukan anaknya, bukan saudaranya, yang asing. Kau diambil salah satunya, ndak boleh baduo-duo. Karena khawatir Bu, bisa nanti kok tak lupa beko. Nah, sebab ibu-ibu dan anak semuanya, rupanya perbuatan dosa yang khusus cie kok banyak orang terjerumus yang awalnya ndak ada niat. Nah, ibu ya, kok di kantornya Bu, cerita aja kawan-kawan baduo-duo. Tidak ada orang lain bagarah-garah ya Bu. Ini kan mengecek betul. Awalnya kan bagarah-garah ya Bu. Nah, jangan dua-dua aja lah. Beko tak lupa juga contohnya nak. Endak ba'a do Pak Ustad, endak ba'a do Pak Bu. Kami biasa senyo. Ndak ka ba'a do kuat teh imannya. Akan tiba ya. Ikolah Bu awalnya. Orang merasa berdua-dua biasa, merasa kuat dia menahan godaan setan, ikolah yang mulai terjerumus, ikolah yang mendekati itu. Tidak tahu nyunan menggoda itu lebih lihai darinya. Setan, iblis akan membisikkan kepada bisikan-bisikan yang bisanya terjebak beko melakukan itu tuh. Termasuk Bu, anak-anak yang muda-muda ya dek ya, anak kami. Kebetulan akan penghulu KUA ya Bu. Nah, itu kan real kok. Sekarang ndak cie duo le Bu. Anak gadih bujang menikah lah barisi kampiannya Bu. Nah, lah hamilnya dulu. Itu ndak cie duo le tuh Bu. Kalau tanyanya mereka tuh adik-adik itu Bu, anak-anak waktu, bah aku bisa kalian karajuan kok. Sebagian besar ndak ada rencana doh. Ndak ada rencana. Cuma adalah baduo, ndak ada orang. Taluponyo sampainya kasinan gitu. Katalah, iko hati-hati, ibu hati-hati, termasuk untuk dirinya sendiri ya Bu. Termasuk untuk anak gadisnya atau anak bujangnya Bu. Nah, ya Dedek, termasuk kalian. Kalau di panti ndak ada doh apanya kawan berdua-dua anak ada laki-laki di sekolah apa? Sekolah kalian di mana? SMP 3 di mana? Di sekolah kan ada laki-laki salokal nah. Itu kalian itu mulai itu di panti ndak tahu dinyatakan cuma di sekolah. Nah, dia nya kenalan dia di mana tinggal. Di panti, di mana kampung, minta nomor HP-nya, kata banyak. Biasa mana? Itu yang ternyata Ibu. Itulah prosesnya. Karena itulah ayat ini menyampaikan ibu-ibu semuanya, anak kami yang dimuliakan Allah. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan tampuh jalan-jalan yang bisa beko terjerumus ke zina. Dua-dua jam tak masuk ibu nih. Ini kasus yang terjadi sampaikan Dewa Tadin. Iko bisa jadi anak gadis. Walaupun sabananya ayahnya boleh milik auratnya,
tapi di rumah terlampau terbuka auratnya. Kau coba. Nah, jadi kalau ibu punya anak gadis, walaupun di rumah, berpakaian, termasuk ke saudara kandungnya bu. Kabarnya kadiknya laki-laki lah gadang, tolong di kanan-kanan jangan terlampau bebas berpakaian. Nah, ibu kan bisa menilai tuh mana? Bebas kan maksudnya pakainya kadang tipis, kadang terlampau melihatkan auratnya, kadang lututnya nampak, yang wajar lah gitu. Hati-hati. Sebab ibu semuanya, tidak hanya ayah yang kadang-kadang ada nih kasus-kasus sama anak gadisnya, termasuk sesama saudara kandung bu. Nah, coba ibu buka tuh kok di Google, ternyata abangnya meniduri adiknya, ibu ya, mengarajuan karajo yang tidak pantas ke adiknya. Bahkan ada pula abangnya saudara kandung saling suka, dia mencintai dia bu. Abangku kekasihku. Jadi bu, ini istilah-istilah yang harus sama-sama tahu bu. Ikulah zaman kini, yo banalah hancur ibu ya. Itu kenyataan kini. Nah, karena tadi lupa dengan persoalan etika yang sedemikian. Termasuk juga bu sekarang kasus-kasus adanya perselingkuhan dengan saudara ipar. Ibu, ibu jangan tangis bu, Iko menyampaikan fakta-fakta ibu ya. Iko pelayan di awal semuanya. Bagaimana itu ibu? Karena seorang istri dia tidak memahami bagaimana menjaga aurat dengan saudara iparnya, ada batai-batainya bu. Sebelum lanjut ibu, saudara ipar waktu bu, ya bu ete ya, itu muhrim atau tidak ada waktu, atau mahram tidak tuh? Boleh tidak nampak rambut awak ke saudara ipar bu? Ibunya ke rumah ya bu ya, adik laki awak atau abang laki awak, ibu-ibu di rumah sedang buka jilbab. Boleh tidak nampak rambut ibu-ibu dek adik iparnya atau abang iparnya bu? Tanya bu cek dulu. Enggak bu? Iya tuh. Ini biasanya lah cok nampaknya ya. Nah, tidak boleh. Saudara ipar itu bukan mahram kita. Tidak boleh dia melihat aurat kita bu. Maka ada pergaulan batas-batas dengan saudara ipar anak bu. Tidak boleh bebas kalau ibu bonda macam-macam. Tidak boleh bebas sama saudara iparnya. Tak masuk pai bawa toba dua-dua bu. Indah boleh. Ini langkah-langkah syaitan. Ikut jalannya bu ya. Nah karena malah jadi iparnya lah. Kan kini kan anggapan adik ipar bagaikan rasuah adik kandung tuh boleh bu. Tapi harus tahu lah ada batasannya. Dalam konsep syariat agama, tidak boleh auratnya itu dibebas terlihat oleh saudara iparnya. Hati-hati. Nah, ini bagian-bagian yang menjadi sekarang penyebab itu bebas. Nah, boleh kayak kata dia balik. Nah, jadi wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina itu. Karajo-karajo yang bisa bikin terjebak kepada zina itu. Kalau terjebak zina di sini, zina itu bagaimana kata Allah? Innahu kana fahisyah. Zina itu adalah karajo perbuatan yang paling keji. Ibu, keji itu yang paling buruk ini. Orang kalau berzina itu nama adalah fahisyah. Karajo yang paling keji, yang buruk, yang najis, yang kotor. Nah, orang bergaul dengan yang bukan suaminya itu sama dengan perzinahan. Fahisyah. Nah, karajonya keji. Apa lagi? Wasa'a sabila. Zina itu karajo yang paling buruk, jalan yang paling buruk gitu. Berarti kalau orang menampak karajo itu tuh, berarti dia melakukan ada seburuk-buruk jalan yang nyotampuh. Nah, ya anak, ketika seorang melakukan perbuatan zina, dia sudah melakukan perbuatan atau jalan karajo yang sa'a sabila, saburak-burak karajo, saburak-burak jalan yang nyotampuh. Nah, jadi ibu, kenapa dilarang oleh Allah zina tuh?
berarti pasti banyak mudaratnya. Nah, pasti banyak mudaratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak melarang kalau tidak ada mudaratnya. Apa yang tampaknya, Bu? Nah, pertama, orang yang melakukan perbuatan ini, Ibu, pasti nanti dosanya besar. Nah, kemudian bagaimana lagi? Kalau nanti dia ketahuan orang yang awalnya mulia, Ibu, lah, mulia, tinggi pangkat jabatannya, dipandang hebat di masyarakat, ketahuan berzina, Bu. Coba bayangkan. Nah, hancur kehidupannya, Bu. Yang malu tuh tidak hanya seorang masalahnya, Bu. Ini mengarajuan anaknya malu, Ibu. Kasih kolahnya kata apa lagi viral beko, Ibu. Anak kasih kolah bagarah kawannya deh sianu tuanya. Rupanya ayahnya bazina, patang tertangkap di Satpol PP nya. Di mamu ku anak, Bu. Kawan. Ibu-ibu pun seandainya, Bu, ayahnya melakukan, anaknya, ibunya pasti malu, Ibu. Ya, Bu. Ketahuan abang awak badui orang lain tertangkap di masyarakat. Malu, Ibu. Masyarakat malu. Hancurlah kehidupan tersebut. Itu satu. Nah, banyak ibu-ibu para pejabat dicopot, nah, ibu ya, habis jabatannya karena perbuatan perzinahan. Ibu, kalaulah melakukan itu, tabayya maha sudah terbiko. Nah, maha bayarnya. Nah, ya. Nah, jadi itu. Apalagi, Bu, yang terbesar pengaruhnya adalah orang kalau nanti melakukan perbuatan zina, yang paling gadang nih anak semuanya itu menghilangkan atau merusak nasab keturunan. Nah, jadi kalau terlaku melakukan perbuatan zina, hamil karena zina, itulah merusak nasab keturunan. Nah, ada beberapa akibat hukumnya, Bu, secara agama seseorang yang hamil karena zina. Ya, Bu. Buat sampean, Bu, deh. Nah, karena dia bertanya kadang-kadang kan, bertanya kalau kami penghulu tuh, Pak Kua kayaknya kan, Ba konyo hamil kini, lah ibu lihat sah menikah. Ya, Bu, ya. Karena dia bertanya, nah, tuh sudah tertanya balik ya. Besok kok menikahnya Pak Kua, lalai anaknya, ulang nikah liaknya. Ya, Bu, itu kan pertanyaan. Wajar ya kini, Bu. Nah, ibu kan belum ngantuk lah ya. Nah, itu menjawabnya, Bu, ya. Ini karena perbuatan kita nanya. Jadi untuk kalian ketahui juga. Nah, kalau seseorang talonsongnya berzina, taluponya hamilnya dek laki-laki lain, ya, karena zina. Biasanya, Bu, langsung dipecapek nikahnya. Dek orang tuanya. Saya pribadi, Bu, beberapa kali menerima pendaftaran nikah yang anak sekolah hamil, Bu, dan menikahkannya secara penghulu di KUA. Cuma cek catatannya, Bu, orang tua yang mendaftar nikah anaknya bazina, Bu, hamil, orang tua yang mendaftar nikah anaknya baik-baik saja, Bu, berbeda enggak KUA bentuk wajahnya, Bu? Coba bayangkan dulu. Nah, ibu, kok ada seorang ibu mendaftarnya ke kantor KUA, anaknya lelah tiba, maksudnya lah elok-elok, tidak ada masalah doh. Itu basanang hati mendaftar, ceria, wajahnya senang. Pak Kua mendaftar nikah anak awak, alhamdulillah dapat lo jodohnya. Nah, iya, alhamdulillah. Nah, bila nikahnya, Bu, nah, suratnya lengkap, alhamdulillah, senang hatinya. Kecuali ada cewek lain mendaftar nikah, Bu, dalam keadaan menangis. Taibuati. Nah, kalian besok, nak, jangan sampai orang tua menatakan nikah kalian dalam keadaan menangis berhibah hati ke KUA. Untuk besok enak-enak kini aku cari itu dulu kan. Nah, kini kalian sekolah dulu, yang pikiran itu dulu, sekedar ilmu untuk kalian. Nangis. Tiba kantor KUA berkas nikah, saya melayani, Bu. Nangisnya, Pak, lah boleh. Awak nak mendaftar nikahan awak. Iya, Bu,
Ibu kok menangis, Bu? Ya itulah, Pak. Ndak wak sangko-sangko do, Pak. Tapasu wak nikah nana wak kini, Pak. Nyo sadang basikolah. Lah. Nah. Sedang sekolah, sedang sebesar ini. Mungkin ibu ndak yakin, Bu. Saya pernah menikahkan orang, Bu. Antara anak kelas 3 SMP jo, kelas 1 SMA. Wajib dinikahkan karena sudah berbuat zina. Laki-laki kelas 3 SMP, padusi kelas 1 SMA. Sakadang kalian kok. Nah, kalian kelas berapa sekolah nak? Ada yang SMA anak? SMA ada? Lihat tangan. SMP sadar baru. Kelas 3 SMP lagi. Ah, semua mau sekolah. Sekarang anak-anak baturi ke rumahnya. Tapasu nikahnya, Bu. Walaupun diurusin nanti dispensasi nikah. Balai lah marisi kampianya, Bu. Ibu tahu kampia, Bu? Lah, Ibu tahu kampia, Bu. Lah ya, nah, mungkin Ibu ngerti, awak pasti ngerti. Nah, menangi kan tentu kau mendaftar. Ibu berdarah ya matu, Bu. Tentu kami sabar lah kan, itulah kenyataan. Dan iko ibu ndak menutup kemungkinan doh bisa juga terjadi dek ibu-ibu. Tapi awak berdoa mudah-mudahan ndak terjadi, ibu ya. Tapi zaman kini belum tahu lah, Ibu. Ada nak gadi ibu batigo, yang ciek lain ndak masalah. Yang dua lekon belum tahu lah, Ibu. Kalau awak ndak hati-hati doh, bisa jadi kok terjadi kepada awak. Walaupun kita hanya bisa berdoa berusaha, mudah-mudahan ndak terjadi. Orang tua yang demikian tuh, Bu, ndak ada yang menyangko kalau itu karena jual anaknya doh. Nah, anak wa elok-elok nyu Pak Ustad, Pak Kuah, nyu sekolah, nyu kalau pergi sekolah, pulang nyu capek nyu, ndak mau nyu digado-gado ke laki doh. Itu kece orang tuanya, Bu. Faktanya di luar dia punya pacar. Anak kini santiang mau tahu orang tuanya, Bu. Nah, itu buat itu. Dikicuah taga anak ya hamaknya. Apalagi kini anak wala punya HP. HP Android, dia bisa video call. Kalau dulu cameh, Pak, Bu. Badudu kalau, Bu. Kini perzinaan anak-anak orang kini, Bu. Tak pernah, Ibu. Jawab kalau lu ada, dia di kamar saja, Bu. Video call kerajanya, Bu. Nah, makanya hati-hati berdoa mudah-mudahan anak-anak nanti kalian tamat sekolah. Lepas nanti keluar nak-nak, itu harus jago diri baik-baik. Zaman kinilah canggih, hati-hati kalian. Sebelum nanti terjebak perbuatan yang tidak benar. Kalau mulai kadang nih, kalian kan sekarang. Itulah kini terjadi. Nah, fahisyatan wasa'a sabila. Jadi, nah, boleh kata di bagian terakhir awak, qarilah halim seperampe kan. Nah, jadi, kalaulah terjadi dia hamilnya karena zina, maka ba'a. Nah, pertanyaan yang muncul kini di masyarakat, Bu, ba'a hukum nikahnya boleh atau tidak? Nah, itu kan pertanyaan kami itu. Sebelum awak jawab ibu, awak tanya ibu dulu. Kalau pendapat ibu, kalau nak gadis ko bazina hamilnya, boleh atau tidak nikahnya, Bu? Hah? Tidak, Bu ya. Itu pendapat ibu ya, Bu. Nah. Oh, jadi kayaknya di petunangan gitu. Nah, ikut harus duduk apa kepada hukum, ya. Jadi, iya. Jadi pendapat ibu ko, orang atau nak gadis kalau nyelah hamil dek bazina, nggak boleh nikah. Tapi kalau untuk kayaknya boleh ya? Atau apa tadi, Bu, bolehnya? Berarti yang nikahnya boleh, Bu? Nggak boleh ya? Itu cik pendapat. Pendapat ibu apa, Bu? Coba ibu dulu. Boleh nikah, nikahan lo balik ya? Bila nikahan baliknya, Bu? Layan nak nikahan balik ya? Untuk apa tujuannya, Bu? Yang ibu tahu untuk apa tujuannya nikah balik sudah anak layak itu, Bu? Yang ibu tahu lah dulu, Bu ya. Beko duduk masalah kau. Awak ingin tahu dari ibu dulu. Nikah boleh ya? Beko lalu anak nikah ulang balik ya, Bu? Ya itu pendapat ibu. Yang ibu dengar apa tujuannya dinikahan ulang balik lalu anak, Bu? Untuk apa? Jadi nikah yang tadi tidak sah doh. Nikah cek-cek berarti. Ah, kau duduk ibu kau. Alah. Pendapat ibu apa, Bu?
Untuk keturunan selanjutnya, untuk anak kedua. Nah, berarti buat tegas pertanyaan. Kalau hamil karena zina, pendapat ibu boleh atau sah atau tidak nikah? Kalau buat tadi tidak nyebut. Nah, ada ibu yang berpendapat sah nikahnya tidak? Boleh nikah, tapi sudah lahir nikah lo boleh ya? Berarti nikah yang pertama tadi mbak tidak sah. Bagaimana boleh? Masa idah ya bu? Iya. Sampai lahir. Berarti nikah bagaimana tidak boleh ya? Lah bu. Anak-anak ada yang berpendapat nak? Ada yang tahu beraja fikih nak? Ba'ah hukumnya menikahkan wanita hamil karena zina. Boleh tidak? Yang kalian tahu nak? Belajar agama ada nak? Lah. Wajar ya bu. Iko pakar agama bu harus bajaleh-jaleh. Nah, nikah wanita yang hamil karena zina boleh dan sah. Dan apa ya? Kenapa demikian? Wanita hamil yang tidak boleh nikah tuh wanita hamil yang kalau ada laki sahnya yang terikat. Jadi dua macam wanita hamil ke bu. Pertama hamil dek karena zina, kedua hamil ada lakinya nasah. Yang karena zina tadi jelas tuh ya baca ceweknya kan lomba laki menilai hamil. Yang karena yang punya suami kok ibu bersama istri hamil meninggal lakinya. Hamil kan? Sedang hamil bacara pengadilan agama. Sedang hamil ditinggalnya dicaranya apa kobah tangan. Dua macam wanita hamil. Berbeda tuh bu. Yang hamil karena zina kok ndak ada nan menghalanginya nikah deh bu. Karena ndak ada lakinya. Ndak ada suami yang sah. Kalau yang tadi hamilnya karena dia bersuami meninggal lakinya, itu namanya wanita hamil, anakku ada ayahnya. Suami yang sah. Maka dia punya masa idah sampai anaknya lahir. Haram yang hamil karena suami tadi meninggal itu dinikahkan kalau dia hamil sampai habis idahnya sampai lahir. Haram menikahkan wanita hamil yang bersuami sah karena perceraian sampai nanti anaknya lahir bu. Iko yang tak boleh ya. Karena terhalang dengan anakku ada ayahnya. Suami sah. Tapi beda wanita hamil karena zina, ndak ada ayah pajak aku do. Nyuruh nikah le. Berarti tidak ada yang menghalangi, maka itulah kami di KUA ibu. Kalau ada wanita hamil karena zina, pernikahannya yang pertama sah boleh. Satu loh bu. Nah, itu hukum pertama ya bu ya. Untuk pertanyaan pertama, sah atau boleh kalau wanita hamil karena zina nikahkan? Sah dan dibolehkan karena tidak ada yang menghalanginya. Satu ya lah. Jelas bu. Hukum yang kedua, apakah perlu nikah ulang balik sudah anak lahir? Tidak perlu, karena nikahnya tadi sudah sah. Kalau ulang balik nikah pertama, karena nikahnya sah, sedang hamil itu bu, sah nikahnya, ada ayahnya disahkan Pak KUA, nikahnya sah, bergaulnya sah, halal bolehnya bergaul bu. Karena sudah sah nikahnya. Lahir anaknya tidak perlu dinikah ulang. Tidak ada istilahnya bu untuk membarasi nikah yang lama. Tidak ada di sekolah bu. Karajulah terjadi. Lah haram. Nah, jadi yang kedua bu, tidak perlu nikah ulang setelah anaknya lahir. Nah, yang ketiga, nggak ada gunung, apa gunung nikahnya? Nikah caica tuh, main-main nama itu. Nah, nikah kok sekali yang sah. Lah nikah tadinya, lah bergaulnya. Kok nikah lo balik nikah apa namanya kok? Nggak terjawab, berarti nggak perlu nikah. Nah, yang ketiga, status anak. Nah, kok namanya? Anak kok. Anak yang lahir karena zina tadi bu, secara agama nasabnya hanya kepada ibunya. Nggak ada ayahnya doh, nasab ayahnya. Walaupun ayahnya yang menyedihkan dia. Jadi nasabnya hanya pada ibunya, tidak ayahnya.
Akibatnya bu, nah, dua kemungkinannya. Anak yang kena zina kok bisa padusi, bisa ke laki bu. Nah, dia tidak punya nasab ayah. Kalau nya padusi, gadangnya biswa, tiba saatnya menikah, tidak boleh ayah biologisnya kau menjadi wali nikah bagi dia bu. Karena dalam pandangan agama, anak kau tidak punya nasab ayah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri setelah perkawinan sah. Ikonya melakukan hubungan suami istri alun nikah sah le. Hamil. Ikulah akibatnya bu yang kan. Lalu siapa walinya bu? Walinya wali hakim. Siapa wali hakim? As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah, kalau kini bu ditunjuk adalah kepala KUA, menjadi wali hakim bagi anak yang tidak punya wali nasab. Anak zina tidak punya wali nasab, makanya wali hakim Pak KUA yang menikahkannya. Jadi wali langsung. Sampai di sekolah aja lah bu. Jadi bu, kalau anaknya laki-laki, nah itu loh ceritanya kan. Nah, anak laki-laki karena zina, dalam pandangan agama ibu dan bapak, dia tidak bersaudara kandung dengan adik yang lain setelah itu bu. Apa maksudnya bu? Kalau beko abang karena zina ke laki-laki, lah nikahnya lah ya adiknya beko padusi bu. Abang karena zina ini tidak boleh wali nikah bagi adiknya kalau ayahnya sudah meninggal. Nah, karena tidak nasabnya tidak sama bu. Kalau akibatnya kalau karajo zina modelku, iko yang merusak nasab. Kalau dinikahnya juga bu, tidak mengakunya nanti tidak ketahuan ayahnya kok mengaku dia melakukan karena pezina itu bu, karena malu dia macam-macam lah kayaknya bu. Dia nikahkan, orang lain tidak tahu, kau pun tidak tahu, Allah pasti tahu pernikahannya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, pergaulannya sama dengan zina. Itu yang zina balik keturunan itu bu. Iko yang ditanggung dosa di ayah amaknya bu. Kadang amaknya malu lu bu. Nyu tahu tapi tidak mau jujur mengecek kami di KUA. Jadi bu kok tahu bu tetangga bagai babisiak-bisiak baca itu je Pak KUA. Beko dicarian jalannya bu. Wak barasihan akad nikahnya bu. Daripada beko tambah panjang beko dosanya. Siapa menengok dosa bu? Ayah amak nan tahu masalahnya bu. Nah. Maka kini kami untuk antisipasi itu di KUA kalau nikahnya ke anak pertama padusi, batambah pemeriksaannya bu. Minta sudah nikah orang tuanya, batanya jale-jale, bilo lagi anak ko, bilo apa nikah? Kok kurang 9 bulan jarak nikah jalai anak, itulah ragu tuh. Batanya biasa walaupun ada istilahnya bayi prematur, batanya jale-jale. Nikah ko harus jawali nan sah. Nah, kalau orang tua tidak setuju, ada jalannya, sabar dulu pertama, ada jalannya. Nah, pernikahan kok, nah jadi anak kalian beko katujuban aja abang nanda, awak kok nak itu ndak balaki udah mah, nah, cinta butuh. Nah, dipilih naranca ada manda, karena lah mungkin lah bisa dilakukan melakukan perbuatan yang tidak baik dia kan. Lalu kalau ayahnya tidak setuju dengan pilihannya, lari keluar nikah batangan, jawali sembarang orang. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang sah dan 2 orang saksi yang adil. Nah, nikahnya ke sembarang orang, wali orang, tidak sah nikahnya bagawannya samo jo berzina. Lai anaknya tidak sah. Sama dengan tadi itu. Sama dengan tadi tidak punya nasab ayahmu. Sama gitu tuh. Makanya harus hati-hati. Balik bila bu. Lalai apa aja. Setelah sama dengan tadi hukumnya. Tidak sah nikah. Yang nikah setelah bentul itu berusaha bu. Tapi yang akan mungkin adalah ada cucu kan tadi bu nikah di luar buah tangan, yang nikah yang tak jeli orang itu ayah itu. Lah iya nak. Beku orang tua namanya cucu lah ada batarimu balik. Baulang nikah balik. Apa kau sah anak tu bu? Tidak bisa bu. Nikah yang mana? Yang diulang tuh sah. Anak tuh tetap karena zina. Karena nikahnya sah.
pergaulan dengan pernikahan yang tidak sah, dengan wali yang tidak sah, sama dengan kumpul kebo tuh. Tidak sah pergaulannya. Jadi nikahku harus terpenuhi rukunnya, ayahnya sah, walinya pun termasuk wali nikahku bukan pilihan si anak nado, tapi wali itu sia yang paling berhak. Nah, termasuk tuh Bu. Ini contohnya Bang. Ayahnya tidak setuju, dinikah di abang kanonnya, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Selagi ayahnya masih ada, tidak mau ayahnya tidak bisa langsung pindah ke abangnya Bu. Ayahnya masih ada, kecuali ayahnya meninggal. Kalau ayahnya ada tidak bisa Bu. Kecuali ayahnya beko ada, dia tidak setuju, diajukan beko sidang di anaknya wali adal ke pengadilan. Kalau putusan pengadilan ditetapkan walinya wali hakim, baru boleh ya. Setelah dia bersidang di pengadilan agama Bu. Nah, sidang wali adal namanya, wali ayahnya kena enggan. Beko hakim menanya, bahasa ayah tidak setuju, diputuskanlah wali adal namanya, wali enggan tidak muah, maka walinya beralih kepada wali hakim, kepala KUA Bu. Jadi tidak sembarang wali kebun, tidak sembarang cokok dulu. Sia yang paling berhak. Jadi kalau nikah kau pakarnya dunia akhirat. Jadi ikulah masalah yang kadang-kadang masyarakat awak kurang memahami. Pokoknya akan nikah. Nah, walaupun nanti terlanjur, pokoknya nikah capek-capek. Tidak bisa di KUA terhalang, nikah aja dulu pokoknya dulu. Tidak mau ayahan yang lain dulu, kukali lain. Nah, itulah. Kalau yang merusak, tidak bisa. Anak yang sah, anak yang lahir setelah pernikahan sah dan setelah pergaulannya sah. Berarti kalau pergaulannya berzina, ada pajak janin, berarti anaknya tidak sah. Karena belum menikah. Nah, itu kuncinya. Semua anak karena nikah tidak sah, karena zina sama hukumnya, karena pernikahannya tidak sah. Kok tahu sadarlah orang pezina itu Bu, mungkin tidak amuahnya doh, tapi dek setan lebih menggoda tadi Bu, mengaduhnya itu, iko yang terjebak acok orang manusia tuh lupa. Nah, itulah mungkin Ibu sore korilah sore yang dapat kemudahan ilmu bermanfaat. Kita berdoa ya anak-anak semuanya, anak-anak yang Ustadz Bapak sayangi. Pertama, kalian sebagai anak yang akan besar nanti, jago diri lelok deh. Nah, kalau bakawan silahkan silaturahim. Tapi kalau lah lain bantuannya beko, hati-hati kalian. Jangan bermain api. Tabaka beko. Nah, itu istilahnya. Ya. Tabaka beko. Nah, jadi jago diri, masa depan panjang. Sayangi diri kalian, sayangi orang tua kalian, karena kehidupan kita ini adalah harus wak jago sampai ke depannya ya. Nah, itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan banyak maaf kalau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini untuk kita bersama, dan bagi kami yang menyampaikan bisa menjadi tambahan amal ibadah insyaallah. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.